Hai, perkenalkan nama saya Adela Dwi Rayu dengan akhiran NIM 052. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaturan suara dalam berpidato. Sebelum ke materi utama, saya akan menjelaskan apa itu berpidato. Kata berpidato berasal dari kata imbuhan ber dan pidato yang artinya mengucapkan pidato. Pidato itu sendiri adalah suatu kegiatan berbicara di depan orang banyak dengan menggunakan bahasa yang baik untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain, dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kemauan atau maksud kita dengan sukarela. Karena berpidato merupakan kegiatan berbicara. Saat berpidato, suara harus terdengar jelas, mulai dari lafal dan intonasi, serta suara juga tidak boleh keras dan tidak boleh terlalu pelan. Sedangkan menurut kelompok, pengaturan suara dalam berpidato sendiri disebut juga dengan olah vokal. Dan olah vokal merupakan pengaturan dalam suara agar suara yang dihasilkan dapat terdengar dengan jelas, indah, tepat, serta berjiwa dengan menggunakan pernafasan yang benar, sehingga komunikasi menjadi efektif. Dalam pengaturan suara, pidato sendiri menekankan artikulasi atau kejelasan, intonasi atau nada bicara, volume, dan tempo atau kecepatan atau lambatnya pengucapan, pause atau pengaturan jeda dari perkalimat dan perubahan nada dalam suara. Berikut beberapa tips atau teknik dalam pengaturan suara dalam berpidato. Yang pertama ada teknik vokal dalam berpidato. Olah vokal adalah pengaturan suara agar suara yang dihasilkan dapat didengar dengan jelas, indah, tepat, dan berjiwa dengan penggunaan pernafasan yang benar, sehingga komunikasi menjadi efektif. Unsur-unsur dalam olah vokal yang harus kita perhatikan antara lain yaitu artikulasi, kejelasan vokal, intonasi atau nada bicara, volume, dan keempat yaitu tempo atau kecepatan bicara atau cepat lambatnya pengucapan. Ada juga hal yang harus diperhatikan dalam olah vokal. Yang pertama, menggunakan suara perut agar suara terdengar dengan jelas dan keras tanpa berteriak. Yang kedua, santai atau tidak gugup agar suara terdengar powerful dan intonasinya terdengar dengan jelas. Dan yang terakhir yaitu dalam berpidato jangan terlalu cepat dalam berbicara, karena berbicara terlalu cepat membuat audiens kesulitan dalam memahami isi pidato tersebut. Yang kedua yaitu bahasa tubuh atau gestur ketika berkomunikasi. Untuk menyampaikan pikiran dan perasaan tertentu, gerakan tubuh lebih berarti dari kata-kata. Secara umum, bahasa atau gerakan tubuh meliputi ekspresi wajah yaitu kontak mata, gerakan tangan, gerakan mulut atau bibir, gerakan kepala, gerakan badan, dan gerakan kaki. Semua gerakan tersebut juga harus sesuai dengan isi pembicaraan, tidak boleh asal gerak. Hai, perkenalkan nama saya Indri Dutari dengan NIM akhir 059. Di sini saya akan menjelaskan tentang raut wajah dan gerak tubuh. Menurut para ahli, raut wajah dan gerak tubuh memainkan peran penting dalam berpidato. Raut wajah dapat menunjukkan emosi dan reaksi terhadap pesan yang disampaikan. Sedangkan gerak tubuh dapat digunakan untuk mendukung percakapan dan memperjelas pesan yang disampaikan. Menurut Borman pada tahun 1989 dengan halaman 173 menyatakan, keseluruhan tubuh boleh digerakkan untuk mendukung arti. Pembicara boleh menaikkan atau menurunkan bahu untuk memperlihatkan perasaan tertentu. Ia boleh maju ke depan, mendekati hadirin, mundur, atau berjalan ke samping. Seorang pembicara yang baik biasanya menggunakan teknik pantomim. Teknik ini merupakan sebuah seni yang mengungkapkan emosi, tingkah laku, dan gerak isyarat yang sesuai dengan perasaannya saat itu. Ia juga mungkin tidak segan-segan mengacungkan tangan dan membuat gerakan seolah-olah ia sedang menodongkan pistol pada hadirin, dan tiba-tiba menggantikan dengan berdiri kaku serta mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sebagai ungkapan perasaan seseorang yang sedang ditodong pistol. Sedangkan mimik wajah dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia yang paling dalam dan paling tersembunyi. Lalu, hal apa yang harus diperhatikan dalam raut wajah dan gerak tubuh dalam berpidato? Pengaturan raut muka dan gerak tubuh dalam berpidato tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga secara praktis. Yang pertama adalah kesan pertama. Kesan pertama yang diberikan oleh sang pembicara kepada audiens sangat penting.
Dalam waktu 2 menit pertama, audiens akan menentukan penilaian mereka terhadap kita seperti penampilan fisik kita, bagaimana kita memasuki ruangan, kontak mata kita, cara kita berdiri atau duduk, dan menggunakan gerak tubuh kita ketika kita berbicara. Dan kesan pertama ini sulit untuk dihapuskan. Yang kedua adalah efektivitas. Pengaturan raut muka dan gerak tubuh yang tepat dapat meningkatkan efektivitas sebuah pidato. Dengan menggunakan gerakan tangan yang tepat, ekspresi wajah yang tepat, dan kontak mata yang tepat, sang pembicara dapat menambahkan emosi dan makna pada pidato yang membuat audiens lebih terlibat dan memahami isi sebuah pidato. Yang selanjutnya adalah sebuah tips dan trik tentang pengaturan raut muka dan gerak dalam berpidato. Yang pertama, menggunakan gerakan tangan. Menggunakan gerakan tangan dapat menambahkan pesan yang ingin disampaikan kepada audiens. Gerakan tangan yang tepat dapat dilakukan tanpa disadari oleh sang pembicara atau mengalir begitu saja, menambah kesan yang lebih alami dan menarik pada pidato. Yang kedua adalah menggunakan ekspresi wajah. Menggunakan ekspresi wajah yang tepat dapat menambahkan sebuah emosi dan makna pada pidato. Yang ketiga adalah menggunakan kontak mata. Menggunakan kontak mata yang tepat dapat membuat audiens merasa diperhatikan, dan ini merupakan hal pendukung dalam komunikasi antar sang pembicara dan audiens. Tips yang keempat adalah menggunakan postur tubuh. Menggunakan postur tubuh yang tepat dapat memberikan kesan kepada si pembicara dan menambahkan kredibilitas dalam materi yang akan disampaikan. Postur tubuh yang rileks dan percaya diri dapat menambahkan kepercayaan diri sang pembicara dan membuat audiens lebih terlibat. Tips terakhir adalah menghindari gerakan yang tidak tepat. Menghindari gerakan yang tidak tepat seperti menyilangkan kedua tangan di depan ataupun di belakang, menempatkan tangan di saku, menggaruk-garuk kepala, melihat ke atas, bola mata bergerak-gerak ke atas, menyentuh hidung atau telinga, menyengkeram podium, dan menggaruk bagian tubuh mana saja. Dapat membantu dan meningkatkan kesan yang lebih profesional dan menarik pada pidato. Hai, saya Fadril Fatania dengan akhiran NIM 04. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa teknik dalam menghafal pidato. Menurut Rahmat, pada tahun 1994 membagi pidato menjadi 4 macam, yaitu pidato impromptu, manuskrip, memoriter, dan extempore. Memoriter adalah metode yang dilakukan dalam berbicara di depan umum dengan menghafal teks atau naskah yang sudah disiapkan, sehingga pada saat pembicara akan menyampaikan pidatonya, pembicara tidak lagi menggunakan teks atau naskah yang dibuatnya karena keseluruhan isi teks sudah dihafalkan. Nah, ada beberapa teknik dalam menghafal pidato. Yang pertama yaitu pastikan kamu siap. Kamu harus siap melakukan riset dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik pidato yang akan kamu sampaikan. Yang kedua, relax dan jangan takut. Hindari memberi tekanan atau ekspektasi berat pada diri sendiri. Atasi ketakutan tersebut dengan mencoba relax. Yang ketiga, berlatih dengan orang lain. Kamu bisa meminta bantuan orang lain untuk menjadi audiens saat kamu latihan menghafal pidato. Cara ini efektif untuk menghafal sekaligus melatih penyampaian. Yang keempat, buat mind palace. Mind palace adalah imajinasi yang kamu buat untuk mengingat pidato tersebut dengan baik. Imajinasi ini sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan tidak ada batasan atau ketentuan khusus. Yang kelima, gunakan teknik chunking. Caranya dengan bagi materi pidato menjadi bagian kecil atau chunk. Menghafal potongan-potongan kecil lebih mudah daripada mencoba mengingat seluruh pidato sekaligus. Yang keenam, berlatih berulang-ulang. Menghafal perlu memerlukan waktu dengan cara mengulangi pidato berkali-kali. Semakin kita sering mengulanginya, maka semakin mudah mengingatnya. Yang ketujuh, yaitu setelah berlatih menghafal, sebaiknya kita jangan lupa memberi diri untuk waktu beristirahat. Belajar terlalu keras tanpa istirahat dapat membuat kita kelelahan dan sulit untuk mengingat informasi. Yang selanjutnya, selain teknik-teknik yang sudah disebutkan, ada beberapa tips and tricks tambahan yang dapat membantu kita dalam menghafal pidato. Yang pertama yaitu pahami isi pidato. Sebelum kita mencoba menghafal, pastikan kita benar-benar memahami isi pidato tersebut. Jika kita memahami dengan baik, maka akan lebih mudah untuk mengingatnya.
Yang kedua yaitu gunakan bahasa yang mudah diingat. Cobalah untuk menggunakan kata-kata atau frasa yang mudah diingat dan memiliki ritme yang enak. Hal ini akan memudahkan kita dalam menghafal dan mengingat isi pidato. Yang ketiga, gunakan gerakan tubuh. Menggabungkan gerakan tubuh dengan kata-kata atau kalimat dalam pidato dapat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan menghafal. Gerakan-gerakan ini akan menjadi tanda pengingat yang kuat saat kita sedang memberikan pidato. Yang keempat, latihan berbicara di depan cermin. Berlatih pidato di depan cermin dapat membantu kita mengingat kata-kata dan melihat ekspresi wajah kita serta gerakan tubuh yang tepat saat memberikan pidato. Yang kelima, berlatih di depan audiens kecil. Ada beberapa teman atau keluarga untuk menjadi audiens saat Anda berlatih pidato. Hal ini dapat membantu kita untuk mengurangi rasa gugup dan memberikan pengalaman nyata dalam memberikan pidato. Yang keenam, gunakan bantuan audio atau video. Rekam video Anda dan dengarkan kembali rekaman tersebut. Hal ini dapat membantu kita mengevaluasi kemampuan menghafal dan memperbaiki kekurangan yang mungkin ada. Yang ketujuh, buat catatan singkat. Buatlah catatan singkat atau poin-poin penting dari pidato sebagai pengingat saat sedang memberikan pidato. Hindari mengandalkan catatan secara penuh agar tidak bergantung pada kertas catatan. Yang kedelapan, latihan fisik sebelum berpidato. Melakukan latihan fisik seperti berjalan atau melakukan gerakan ringan dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan membantu kita lebih fokus dan siap menghafal. Yang kesembilan yaitu jaga pola makan dan minum yang sehat. Makan makanan yang sehat dan minum yang cukup dapat membantu meningkatkan fungsi otak dan daya ingat kita. Yang ke-10, jangan terlalu banyak memaksakan diri. Jika merasa lelah atau frustasi saat berlatih menghafal, beristirahatlah sejenak dan lanjutkan lagi nanti. Karena terlalu banyak memaksakan diri dapat membuat proses menghafal menjadi lebih sulit. Nah, dengan menggunakan teknik-teknik ini dan konsistensi dalam latihan, maka kita akan dapat meningkatkan kemampuan menghafal pidato dengan lebih baik. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait bagian pemakaian gaya bahasa dalam berpidato. Pemakaian gaya bahasa dalam berpidato tentunya sangat bervariasi ya teman-teman, tergantung pada tujuan audiens dan konteks acara. Namun ada beberapa karakteristik umum yang sering digunakan. Baik, yang pertama, bahasa yang persuasif. Pidato seringkali mencoba untuk meyakinkan pendengar tentang suatu ide, pandangan, atau tindakan tertentu. Oleh karena itu, gaya bahasa yang persuasif digunakan untuk menggerakkan emosi dan pikiran pendengar agar setuju dengan pembicara. Kemudian yang kedua, yaitu retorika. Pidato seringkali memanfaatkan retorika, yaitu seni menggunakan bahasa yang mempengaruhi, meyakinkan, atau menghibur. Ini mencakup penggunaan perumpamaan metafora, anekdot, dan pengulangan untuk meningkatkan daya tarik dalam berpidato, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu kehalusan dalam berbahasa. Pidato biasanya menggunakan bahasa formal dan halus. Kata-kata yang dipilih dengan hati-hati dan kalimat yang terstruktur dengan baik membantu mengkomunikasikan pesan dengan jelas dan efektif. Kemudian yang keempat, tentu ada emosi teman-teman. Pidato seringkali memanfaatkan emosi pendengar. Ini bisa melibatkan penggunaan kata-kata yang mengunggah emosi, cerita yang menyentuh hati, atau nada suara yang penuh dengan gairah. Kemudian yang kelima, ada yang namanya logika dan fakta. Meskipun emosi penting, pidato yang kuat juga didukung oleh logika dan fakta yang kuat. Pembicara sering menggunakan argumen yang didukung oleh data penelitian atau contoh konkret untuk memperkuat pesan mereka. Kemudian yang keenam yaitu gaya personal. Kadang-kadang pidato juga memanfaatkan gaya personal pembicara. Ini bisa berupa penggunaan humor, kecerdasan, atau kehadiran empati yang membuat pendengar merasa terhubung dengan pembicara. Kemudian yang ketujuh yaitu pengulangan. Teknik pengulangan sering digunakan dalam pidato untuk menekankan poin-poin penting dan membuat pesan lebih mudah diingat oleh pendengar. Baik, yang kedelapan yaitu kiasan dan perumpamaan. Penggunaan kiasan dan perumpamaan membantu menyampaikan pesan dengan cara yang lebih gamblang dan menarik. Kemudian yang kesembilan yaitu ada bahasa tubuh. Selain kata-kata, bahasa tubuh juga penting dalam berpidato. Ekspresi wajah, gerakan tangan, dan postur tubuh dapat membantu menambah kepercayaan dan kejelasan dalam berkomunikasi tentunya.
Dan yang terakhir yaitu kedekatan dengan audiens. Yang itu pasti teman-teman. Pembicara sering mencoba untuk membangun kedekatan dengan audiens melalui penggunaan bahasa yang relevan dan akrab serta mengakui atau memahami perspektif dari kepentingan mereka. Jadi kita juga harus memahami bagaimana audiens menyimak kita, memperhatikan dan juga latar belakang audiens seperti itu teman-teman. Kesimpulannya yaitu keseluruhan gaya bahasa dalam berpidato dirancang untuk mengkomunikasikan pesan dengan jelas, meyakinkan dan mempengaruhi pendengar secara emosional dan intelektual. Baik, terima kasih. Baik, jadi perkenalkan, nama saya Kevin Pilgaret Jovianto dengan akhiran NIM 066. Kali ini saya di sini akan menjelaskan tentang kerangka isi teks pidato. Jadi dalam kerangka isi teks pidato terdapat 3 jenis bab. Yang pertama yaitu pendahuluan yang biasanya mencakup salam pembuka, ucapan penghormatan dan juga pengantar serta tesis. Selanjutnya ada isi yang biasanya mencakup penyampaian ilustrasi atau fenomena faktual, penjelasan beserta contoh. Lalu yang terakhir yaitu penutup yang biasanya mencakup ringkasan, penegasan tesis, ajakan bertindak, dan yang terakhir kalian bisa mengucapkan terima kasih. Nah, untuk di salam pembuka kalian bisa menyapa audiens dengan salam yang ramah dan juga sopan. Lalu pada bagian penyampaian ilustrasi atau fenomena faktual, kalian bisa menjelaskan pernyataan kalian dengan memberikan contoh nyata, data statistik atau kisah inspiratif untuk menguatkan pernyataan Anda. Nah, lalu selanjutnya untuk pernyataan umum, pada bagian ini kalian bisa menjelaskan secara terperinci tentang topik pidato dan kaitannya dengan ilustrasi atau fenomena yang telah kalian sampaikan. Lalu untuk di bagian argumentasi, kalian bisa menyatakan argumen kalian yang kuat untuk mendukung tesis yang kalian angkat. Alangkah lebih baiknya juga kalian bisa menambahkan atau menyertakan data, logika dan juga bukti yang kredibel dengan topik yang diangkat untuk pidato tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Virus Bustami akan menjelaskan materi tentang citra diri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dianing Tias SM tahun 2018 dijelaskan bahwa citra diri adalah sikap dan cara pandang seseorang terhadap dirinya sendiri, baik secara sadar maupun tidak sadar. Sikap ini meliputi persepsi maupun pikiran seseorang tentang ukuran, bentuk, fungsi penampilan, dan potensi tubuh saat ini dan masa lalu yang dapat secara berkesinambungan dimodifikasi dengan pengalaman-pengalaman baru setiap individu. Jersil tahun 1961 menjelaskan jika citra diri memiliki 3 komponen yang utama. Yang pertama, physical self-image. Physical self-image adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri, tentang bagaimana penampilannya dibentuk. Penampilan di sini lebih berfokus pada bentuk tubuh dan ekspresi yang akan ditampilkan kepada khalayak umum. Yang kedua yaitu psychological self-image. Psychological self-image adalah bentuk karakteristik seseorang yang meliputi kemampuan yang dimilikinya serta keterbatasan dan kekurangan yang tidak dapat dilakukannya. Yang ketiga yaitu social self-image. Social self-image ini lebih menyangkut pada pikiran dan perasaan seseorang tentang dirinya sendiri dan juga menyangkut tentang status dan pandangan orang lain terhadap dirinya. Brown 1998 menjelaskan jika citra diri ini memiliki 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor perilaku dan yang kedua faktor sosial. Faktor perilaku terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama
Faktor perilaku terbagi menjadi 4, yaitu 1. Selective atau selective attention terhadap feedback yang diberikan kepada setiap individu. Setiap individu lebih cenderung memilih umpan balik yang dapat meningkatkan performa citra dirinya dibandingkan dengan memilih umpan balik yang dapat menjatuhkan harga dirinya. Yang kedua yaitu melumpuhkan diri sendiri. Seringkali seorang pembicara publik secara tidak sadar justru melumpuhkan atau merendahkan harga dirinya sendiri melalui perkataan dan perbuatannya yang kurang pantas. Yang ketiga yaitu usaha untuk memperlihatkan citra yang positif. Seorang pembicara publik memiliki kecenderungan untuk menampilkan usaha-usaha yang dapat menaikkan harga dirinya dibandingkan dengan melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Dan yang ketiga yaitu atau yang terakhir memberikan bukti penjelas, bukti penguat bahwasanya apa yang diucapkannya kepada khalayak mampu dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu selektif dalam berinteraksi. Setiap individu bebas memilih berinteraksi dengan siapa saja. Dan yang kedua yaitu perbandingan sosial yang bias. Seringkali seseorang atau individu menyandingkan dirinya dengan orang lain berdasarkan derajat yang tidak sesuai atau kurang efisien. Maka dari itu saya berargumentasi bahwasanya pembicara publik yang baik adalah mereka yang mampu menampilkan personal branding. Kita sebagai calon pendidik atau pembicara umum harus memiliki ciri khas yang membedakan diri kita dengan orang lain. Tentu saja ciri khas ini harus menampilkan citra yang positif dari diri kita. Contoh, kita harus dikenal sebagai orang yang tepat waktu. Di saat teman-teman kita atau rekan kerja kita tidak mau datang ke tempat jadwal secara tepat waktu, kita justru sebaliknya. Jadi rekan kerja atau masyarakat umum akan menilai kita menjadi seorang yang pribadi yang disiplin, yang menghargai waktu. Itulah personal branding yang sangat tepat kiranya diterapkan dari setiap pembicara publik. Kemudian yang terakhir yaitu tips dan trik dari saya. Saya akan memberikan tips dan trik agar pembaca atau pendengar mempercayai apa yang kita katakan. Sebagai seorang pembicara yang bijak, yang kita bicarakan harus mampu dipertanggungjawabkan. Kita harus memberikan bukti-bukti valid. Selain dari memberikan bukti-bukti yang valid, tentu saja setiap yang kita katakan harus mampu dibuktikan secara nyata. Apabila kita menyuruh orang lain untuk membuang sampah pada tempatnya, kita harus terlebih dahulu mengerjakannya. Apabila kita menyuruh orang lain untuk berkasih sayang terhadap sesama, kita juga harus lebih dulu mempraktekkannya. Dengan demikian orang lain akan percaya jika kita memang tulus dalam menyampaikan argumentasi. Kita benar-benar tulus dalam mengajak. Demikian tips dan trik dari saya dan pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang trik untuk meningkatkan emosional khalayak atau audiens saat berpidato. Ada beberapa trik yang bisa Anda coba. Yang pertama yaitu mulailah dengan cerita pribadi atau anak buah, cerita personal atau cerita tentang seseorang yang berdampak bisa membuat audiens merasa terhubung secara emosional. Menceritakan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang relevan dengan topik Anda dapat menarik perhatian dan memicu emosi. Yang kedua, gunakan bahasa yang emosional. Pilih kata-kata yang memiliki daya tarik emosional. Kata-kata yang kuat secara emosional dapat meningkatkan kekuatan pesan Anda dan membuat audiens lebih terlibat. Contohnya keberanian, cinta, patriotisme, dan sebagainya. Yang ketiga, gunakan analogi atau metafora. Menggunakan analogi atau metafora yang kuat dapat membantu audiens memahami dan merasakan pesan Anda dengan lebih dalam. Misalnya, menggambarkan tantangan hidup sebagai menaiki gunung
atau melintasi lautan badai bisa menginspirasi emosi. Yang keempat, menggunakan teknik retorika. Teknik-teknik retorika seperti repetisi atau pengulangan kata, frasa yang penting, asosiasi, atau menghubungkan pesan Anda dengan sesuatu yang emosional, atau retorika pertanyaan, menyentuh emosi dengan pertanyaan retoris, dapat memperkuat pesan Anda dan mempengaruhi emosi audiens. Yang kelima, gunakan pendekatan visual. Gunakan gambar, video, atau properti visual lainnya yang dapat menggambarkan atau memperkuat pesan Anda secara emosional. Visual dapat membantu audiens untuk lebih terhubung dengan pesan Anda. Keenam, berbicara dengan intonasi yang tepat. Gunakan intonasi yang sesuai dengan emosi yang ingin Anda sampaikan. Misalnya, naikkan nada suara Anda untuk menunjukkan antusiasme, atau turunkan suara Anda untuk mengekspresikan kekhawatiran atau kesedihan. Ketujuh, libatkan audiens. Melibatkan audiens secara aktif dalam pidato dapat Anda lakukan untuk membantu meningkatkan emosi mereka. Anda bisa melakukan ini dengan mengajukan pertanyaan, meminta mereka untuk berbagi pengalaman mereka, atau bahkan melibatkan mereka dalam kegiatan interaktif. Dan yang terakhir, yaitu mengakhiri sesuatu dengan akhir yang kuat. Pastikan Anda memiliki akhir yang kuat untuk pidato Anda. Akhir yang kuat dapat meninggalkan kesan yang mendalam pada audiens dan memperkuat emosi yang ingin Anda sampaikan. Ingatlah selalu untuk memahami audiens Anda dan berbicara dengan cara yang relevan dengan pengalaman dan nilai mereka. Sekian dari saya, terima kasih.